Halo Bun. Selain persiapan fisik dan mental, aspek keuangan juga tak kalah penting dipersiapkan dalam persiapan persalinan. Hal tersebut harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dan matang dari jauh-jauh hari agar pengeluaran Bunda dapat terkendali dan tidak membengkak. Sebaiknya diskusikan dengan keluarga, khususnya pasangan atau suami mengenai hal ini. Perencanaan yang lebih matang bisa membuat Bunda merasa lebih tenang dalam mempersiapkan persalinan. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa tips atau cara yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk menghemat dan mempersiapkan biaya persalinan. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas, Bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Periksa polis asuransi. Salah satu cara untuk menghemat biaya persalinan adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan asuransi kesehatan. Jika Bunda menggunakan jasa asuransi kesehatan, cobalah periksa atau cari tahu terlebih dahulu apakah biaya persalinan termasuk bagian dari manfaat atau benefit yang Bunda dapatkan. Jika asuransi tersebut berasal dari fasilitas kantor Bunda atau suami, maka tanyakanlah ke bagian personalia perusahaan terkait manfaat atau benefit yang bisa didapatkan. Memeriksa dan mengetahui benefit asuransi kesehatan yang Bunda miliki sangat bermanfaat dalam perencanaan keuangan sekaligus menghemat biaya persalinan nantinya. 2. Manfaatkan BPJS Kesehatan. Jika Bunda mempunyai kartu BPJS, maka Bunda juga bisa memanfaatkan benefit dari BPJS Kesehatan tersebut untuk meringankan biaya persalinan. Namun, sebelum menggunakannya, pastikan dulu bahwa diri Bunda sudah terdaftar sebagai peserta. Selain itu, periksa dan cari tahu terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yang harus Bunda siapkan, seperti syarat administratif dan lain-lain. Sebaiknya persiapkan dan pelajari hal tersebut dari jauh-jauh hari agar Bunda lebih tenang saat mempersiapkan persalinan. 3. Observasi klinik atau rumah sakit. Saat sudah mendekati hari persalinan, sebaiknya Bunda dan pasangan mulai mendiskusikan mengenai rencana tempat bersalin nantinya. Sebelum memutuskan di mana Bunda akan bersalin, sebaiknya observasi terlebih dahulu beberapa alternatif yang bisa Bunda pilih. Untuk melakukan observasi, Bunda bisa mengetahui dari internet, menelpon atau mendatangi tempat tersebut secara langsung. Carilah tempat yang tidak terlalu jauh dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. 4. Upayakan untuk melahirkan secara normal. Metode persalinan yang Bunda jalani juga bisa mempengaruhi besarnya biaya persalinan. Melahirkan secara normal tentu membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan melahirkan secara sesar. Selain itu, waktu pemulihan melahirkan normal juga relatif lebih cepat dibandingkan melahirkan secara sesar. Ada beberapa cara yang bisa ibu hamil lakukan untuk meningkatkan peluang melahirkan secara normal. Di antaranya menjaga kondisi fisik, memastikan posisi janin sudah normal, serta rutin mengikuti senam hamil. Namun karena kondisi ibu hamil yang berbeda-beda, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter mengenai metode persalinan apa yang aman dan sebaiknya Bunda jalani. 5. Susun anggaran yang realistis. Untuk mengurangi resiko terjadinya pembengkakan anggaran, maka sebaiknya Bunda menyusun anggaran persalinan yang realistis dan sesuai dengan kondisi Bunda masing-masing. Susunlah anggaran yang menyeluruh dari biaya persalinan hingga biaya yang akan Bunda keluarkan untuk kebutuhan bayi seperti baju, alat mandi, dan perlengkapan lainnya. Anggaran tersebut berguna sebagai pengingat Bunda agar tidak mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak Bunda butuhkan, sehingga pengeluaran Bunda bisa lebih terkontrol dengan baik. 6. Beli perlengkapan bayi secukupnya. Salah satu hal yang membuat ibu hamil antusias adalah saat mempersiapkan keperluan atau barang-barang si kecil, terlebih jika ini adalah kehamilan pertama Bunda. Namun jangan sampai hal tersebut membuat Bunda menjadi lapar mata sehingga membuat Bunda membeli perlengkapan yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Untuk menghindari membeli barang-barang yang tidak diperlukan, sebaiknya Bunda berkonsultasi dan bertanya-tanya ke keluarga atau teman yang sudah berpengalaman. Selain itu, perlu Bunda sadari jika tidak semua barang harus baru. Manfaatkanlah barang atau perlengkapan yang sudah ada di rumah. Dengan begitu, Bunda bisa menghemat biaya yang Bunda keluarkan untuk membeli perlengkapan bayi tersebut. 7. Manfaatkan penyewaan perlengkapan bayi. Setiap orang tua tentu ingin menyediakan perlengkapan yang lengkap dan terbaik untuk anaknya. Namun perlu parents sadari, jika bayi nantinya akan mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga beberapa perlengkapan tertentu mungkin hanya dibutuhkan untuk sementara waktu. Oleh sebab itu, untuk menghemat biaya perlengkapan bayi tersebut, Bunda bisa memanfaatkan jasa penyewa perlengkapan bayi seperti stroller, box bayi, atau mainan bayi. Cara ini lebih efisien dan menghemat pengeluaran akan kebutuhan perlengkapan si kecil. 8. Berikan ASI. Biaya persalinan tidak hanya mencakup biaya yang harus Bunda keluarkan saat melahirkan, namun setelah melahirkan juga membutuhkan biaya seperti perlengkapan dan kebutuhan nutrisi si kecil. ASI merupakan makanan dan nutrisi terbaik bagi bayi. Oleh sebab itu, Bunda dianjurkan untuk dapat memberikan ASI secara eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Selain menjadi asupan terbaik, memberikan ASI juga bisa menghemat pengeluaran Bunda dibandingkan harus membeli susu formula. Oleh sebab itu, saat sudah mendekati persalinan, sebaiknya pelajari juga cara menyusui bayi yang benar agar fase menyusui tersebut dapat Bunda lewati dengan baik dan lancar. 9. Menabung dan tetapkan prioritas. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, menjalani kehamilan dan mempersiapkan kelahiran sang buah hati tidak hanya dibutuhkan kesiapan secara fisik dan mental, namun juga diperlukan kesiapan finansial untuk mendukung hal tersebut. Oleh sebab itu, Bunda harus dapat menetapkan dan menyusun skala prioritas dan tidak mengikuti gaya hidup semata. Mulailah menabung atau berinvestasi yang aman dengan menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilan yang Bunda atau suami dapatkan. Kurangi atau bahkan hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan bersifat keinginan semata. Dengan begitu, Bunda dan pasangan bisa jauh lebih siap dan tenang saat menyiapkan dana atau biaya persalinan dan kebutuhan pasca persalinan nantinya. Nah, itu dia Bun, beberapa cara atau tips yang bisa ibu hamil lakukan untuk menghemat dan mempersiapkan biaya persalinan. Mudah-mudahan Bunda semua yang sedang mempersiapkan persalinan diberikan kemampuan dan kemudahan baik secara fisik, mental, hingga keuangan atau materi. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bun. Sekian.